وقل رب زدني علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. وإذا قامت, dan ketika telah tegak apa al-bayyinatu, bukti, fi asna'in nahar, di tengah-tengah siang, artinya di siang hari, wajabal imsak, wajaba maka wajib. Apa yang wajib? Satu, al-imsak, menahan diri dari apa? Dari segala yang membatalkan puasa. Wal qada'u, dan membayar. Membayar apa? Nah, membayar puasa hari itu. Ala kulli man, atas setiap orang, sara yang jadi dia, fi asna'ihi, di siang itu, ahlan, orang yang ahli, liwujubihi, pada wajibnya Ramadan. Ketika bukti masuknya bulan Ramadan didapat atau ditetapkan pada siang hari, ditetapkan pada siang hari, maka apa hukumnya? Begitu sudah ditetapkan ternyata hari ini tadi adalah awal Ramadan, maka saat ada pengumuman itu atau pemberitahuan itu, tidak lagi boleh makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa. Dan besok setelah Ramadan yang hari ini dibayar. Dalam puasa yang hari ini dibayar. Misalnya seperti apa? Misalnya malam waktu pemantauan hilal tidak ada yang melihat hilal. Semua laporan yang masuk ke pemerintah nggak ada yang melihat hilal. Nah, ternyata begitu siang hari ada yang lapor bahwa tadi malam dia melihat hilal. Kemudian laporan dia diterima oleh pemerintah. Dan siang itu pemerintah mengumumkan ternyata hari ini adalah awal Ramadan. Maka begitu ada pengumuman bahwa hari ini ternyata adalah awal Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Kita langsung berhenti dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa. Terus setelah Ramadan, puasa yang hari ini kita qadha, kita bayar. Nah, atau misal lain, misal lain adalah kita berada di daerah yang terpencil. Kita gak dapat informasi bahwa malam itu sebenarnya sudah ada pengumuman besok adalah awal Ramadan. Besok kita mulai puasa Ramadan. Dia nggak dapat pengumuman itu. Siang hari baru ada yang ngabari dia, atau dia baru dapat kabar
bahwa ternyata hari ini adalah awal puasa Ramadan. Maka begitu dia mendengar kabar itu, dia harus berhenti dari makan, minum, dan nanti harus membayar puasanya hari itu. Baik. Kenapa harus berhenti dari semua yang membatalkan puasa? Karena makan minumnya dia sejak pagi itu atas dasar keyakinan bahwa mereka masih boleh makan minum. Atas dasar keyakinan bahwa itu belum masuk bulan Ramadan. Jadi mereka merasa masih boleh makan minum. Seperti orang yang sudah fajar, sudah subuh, masih makan minum karena perasaannya belum subuh. Atau bahkan matahari sudah terbit, perasaan dia masih belum subuh nih. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang tertutup misalnya. Ternyata selesai makan, ternyata kita makan di siang hari nih. Sama seperti itu. Maka begitu dia tahu, oh ternyata hari ini kita sudah harus puasa, sudah tidak boleh makan, minum dan semuanya yang membatalkan puasa, ternyata nggak boleh. Maka begitu tahu itu harus apa? Harus berhenti. Nah, maka begitu tahu harus berhenti. Lalu kenapa harus diqadha? Kenapa harus diqadha? Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu ditetapkan atau dinilai dengan niatnya. Dia dari pagi atau dari fajar dia nggak niat puasa. Dia baru menahan makan minum setelah siang dapat kabar bahwa hari ini adalah awal Ramadan. Yang dari pagi sampai siang itu tidak ada niat puasa. Sementara puasa Ramadan itu niatnya harus ada sejak kapan? Niatnya harus ada sejak malam hari. Sehingga puasanya hari itu tidak sah, maka harus dibayar. Paham tuh? Ini seperti itu. Jadi makannya dari pagi sampai siang itu dihukumi dosa apa enggak? Enggak. Kenapa? Dia enggak tahu. Mereka semua enggak tahu. Perasaannya belum Ramadan. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa seseorang di atas kemampuannya. Dia nggak tahu kalau itu bulan Ramadan dia makan, minum, maka itu dia tidak bisa disalahkan. Tapi itu tidak, kemudian setelah dia berhenti makan sampai maghrib tidak dihukumi sebagai puasa yang sah. Kenapa? Nah, karena niat, nggak ada niat dari pagi. Nah, beda dengan orang yang dari malam sudah niat, terus dari subuh sampai siang itu dia lupa kalau dia sedang puasa. Beda toh? Nah, dari subuh sampai siang dia lupa kalau dia sedang puasa.
Terus dia makan, minum, bebas semua karena ini hari pertama kan. Nah, biasa orang kalau hari pertama tuh lupa-lupa. Nah, dari subuh sampai siang misalnya lupa. Nah, itu siang-siang baru ingat, wah ternyata kita ini puasa ini. Terus dia berhenti dari makan minum. Nah, dia tahan sampai maghrib. Sah enggak puasanya? Sah. Kenapa? Nah, makan minumnya sejak subuh itu karena lupa bahwa itu adalah hari puasanya dia, dan sejak malam dia sudah niat puasa. Ya sudah sahur apa sudah. Nah, tapi habis sahur tidur, habis bangun tidur lupa kalau dia puasa. Nah, itu beda. Tapi yang masalah yang ini, masalahnya apa? Dari malam ya nggak ada niat puasa. Perasaannya besok belum bulan Ramadan. Sehingga pagi ya dia makan, ya minum. Siang baru dapat kabar bahwa hari itu adalah bulan Ramadan. Bahkan walaupun dia sejak fajar sampai dapat pengumuman itu dia belum mengerjakan yang membatalkan puasa, ya belum makan, ya belum minum, ya gak jima misalnya. Kemudian dia baru mau niat puasa setelah dapat kabar itu, sah nggak puasanya? Juga tidak sah. Kalau itu puasa Ramadan nggak sah. Kalau puasa sunnah sih sah-sah saja. Tentu. Tapi ketentuan ini berlaku untuk siapa? Hukum ini berlaku untuk siapa? Ala kulli man sara fi asna'ihi ahlan liwujubihi. Untuk orang yang sebelum dapat kabar itu atau menjumpai bukti mulainya Ramadan, dia sudah termasuk orang yang wajib puasa. Paham? Jadi sebelum ada pengumuman itu bahwa ternyata hari ini adalah awal Ramadan, dia adalah orang yang wajib puasa. Dia adalah orang yang wajib puasa. Misal jam 9 dia sembuh dari sakit atau sadar dari gila atau baru masuk Islam atau baru balik. Jam 9 itu dia balik. Terus jam 10 dapat kabar ternyata hari ini adalah awal Ramadan. Nah, orang yang seperti inilah yang diwajibkan untuk berhenti dari semua yang membatalkan puasa sampai waktunya buka. Tentu. Dan dia termasuk orang yang berkewajiban untuk membayar puasanya hari itu. Nah, tapi kalau dia dapat pengumumannya sebelum dia menjadi ahli wajib puasa, menjadi orang yang wajib puasa, pas ada pengumuman itu dia belum balik, dia belum masuk Islam, atau dia masih gila misalnya, atau dia masih sakit.
Apakah dia wajib juga untuk menahan diri dari muftirat? Tidak. Kenapa? Karena dia makan minum saat dia tahu ini memang harinya puasa, tapi dia diperbolehkan makan minum, gitu ya. Paham tuh? Nah, jadi dia makan minum dan seterusnya itu dalam kondisi apa? Memang ini diperbolehkan buat dia. Diperbolehkan buat dia. Nah, beda yang tadi dia mengira boleh padahal tidak boleh. Nah, yang ini memang boleh buat dia. Nah, orang yang sakit boleh tidak puasa. Nah, anak kecil tidak wajib puasa. Nah, orang kafir tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Nah, walaupun ada pengumuman, oh ternyata kita hari ini harus puasa. Dia puasa enggak? Dia enggak diwajibkan puasa. Maka orang yang seperti ini ya sampai sore makan ya enggak apa-apa. Nah, berdasarkan ucapannya Abdullah bin Mas'ud, man akala awalan nahari falyakul akhirahu. Orang yang sudah makan dari pagi, maka sore silahkan dia makan. Artinya sehari itu dia bebas makan dan minum. Kenapa? Karena saat dia makan itu dia dalam posisi apa? Mendapatkan rukhsah boleh makan minum. Dia boleh makan minum. Paham tuh? Baik. Wa kadza haidun wa nufasa'u taharata wa musafirun qadima muftira. Wa kadza demikian pula wajib menahan diri dari yang membatalkan puasa dan membayar puasa hari itu. Siapa? Haidun, perempuan yang haid. Haid itu walaupun lafadznya enggak muannas, tapi maknanya mesti muannas gitu ya. Jadi untuk perempuan yang haid kalimatnya enggak perlu ditambahi huruf ta haidah, enggak usah. Nah, karena yang haid itu hanya perempuan. Nah, itu juga hamil. Nah, perempuannya hamil enggak usah dikasih tak hamilah, enggak usah. Karena yang hamil hanya perempuan. Haidun, perempuan yang haid. Wa nufasa'u, dan perempuan yang nifas. Taharata, yang suci keduanya. Wa musafirun, dan musafir. Qadima, yang datang dia dari safar. Muftira, dalam keadaan mukail, dalam keadaan tidak puasa. Begitu juga perempuan yang haid, perempuan yang nifas, yang suci di tengah hari. Begitu suci dia supaya menahan diri dari yang membatalkan puasa.
Begitu juga orang yang musafir saat di perjalanan dia nggak puasa, terus sampai rumah masih siang hari. Begitu sampai rumah dia harus menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, begitu juga kalau disusulkan ke masalah ini adalah orang yang sakit yang sembuh di kapan? Di siang hari. Orang yang sakit sembuh di siang hari. Begitu sembuh, dia harus menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kenapa harus menahan diri? Jawabnya karena mereka tidak puasa itu karena ada penghalangnya. Mereka tidak puasa karena adanya penghalang atau rukhsah. Yang haid dia nggak puasa karena apa? Karena dia haid. Yang nifas dia nggak puasa karena apa? Nifas. Yang safar dia nggak puasa karena ada kemurahan, dia safar. Yang sakit dia nggak puasa karena apa? Ada kemurahan. Apa kemurahan? Penyebabnya dia sakit. Nah sekarang penghalang dan kemurahannya itu sudah nggak ada. Nah, yang menghalangi dia dari puasa sudah tidak ada. Sebab yang menjadikan dia mendapatkan rukhsah juga tidak ada, sudah tidak ada. Nah, kalau awalnya dia nggak puasa alasan haid, sekarang dia sudah suci. Kalau alasan awalnya dia tidak puasa karena nifas, sekarang dia sudah suci. Alasan awalnya dia tidak puasa karena safar, sekarang dia sudah sampai tempat. Alasan dia tidak puasa karena dia sakit, sekarang dia sudah sembuh. Nah, maka karena penghalang atau penyebab rukhsahnya itu sudah habis, maka dia harus kembali puasa. Maka dia harus kembali puasa. Tapi kok tetap disuruh bayar? Gimana? Kok tetap disuruh bayar? Iya, karena apa? Nah, karena puasa setengah hari, sebagian hari itu enggak ada. Nah, orang yang haid dia enggak puasa, maka dia wajib membayar puasanya. Dalilnya gimana? Aisyah mengatakan kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Zaman Nabi kita diperintahkan, artinya perempuan diperintahkan untuk membayar puasa Ramadan. Adapun salat yang ditinggalkan selama haid tidak diperintahkan untuk dibayar. Nah, kalau yang sakit apa dalilnya? Yang sakit dan musafir, wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Bila kalian sakit atau dalam perjalanan, kalian boleh muqel, boleh tidak puasa, tapi nanti diganti di hari yang lain. Nah, ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Adapun riwayat yang lain dari Imam Ahmad adalah tidak ada kewajiban untuk menahan diri dari yang membatalkan puasa.
ya. Artinya kalau perempuan yang haid suci di siang hari, ya dia tetap boleh makan minum sampai maghrib. Perempuan yang nifas suci di siang hari, ya boleh tetap makan minum di siang hari sampai maghrib, boleh. Orang yang sakit sembuh di siang hari juga sama, makan minum masih bebas. Orang yang musafir juga begitu. Musafir datang di siang hari tetap boleh makan minum. Tentu kalau misalnya dia datang dari safar dalam keadaan mokel, kemudian istrinya di rumah baru suci dari haid siang itu, nah berarti dia nggak puasa, istrinya juga tidak puasa. Nah, istrinya tidak puasa karena apa? Karena baru selesai atau suci dari haid. Dia nggak puasa karena apa? Nah, dia baru datang dari safar dalam keadaan tidak puasa. Boleh nggak dia cium istrinya? Boleh. Tentu. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah salah satunya ucapan Abdullah bin Mas'ud, man akala awalan nahari falyakul akhirahu. Orang yang makan di siang hari, maka supaya makan di awal hari, maksudnya di pagi hari, maka supaya makan di akhir hari. Maksudnya bebas. Orang yang sejak pagi itu memang diperbolehkan makan minum, maka sampai sore dia boleh makan minum. Tentu pagi dia makan minum itu bukan karena nggak tahu dia wajib puasa, bukan. Memang dia tahu itu harinya puasa, tapi dia memang ada rukhsah, dia ada penghalang sehingga dia diperbolehkan makan minum. Maka sampai sore hari pun dia boleh makan minum. Betul? Kemudian alasan lain adalah karena kalaupun dia tidak makan, tidak minum, juga nggak ada faedahnya buat dia. Nah, tidak ada faedahnya buat dia. Kalaupun dia tidak makan, minum, juga tidak dihitung sebagai puasanya dia. Apakah itu tidak termasuk tidak menghormati Ramadan atau tidak menghormati orang yang puasa? Sekarang pertanyaannya, membolehkan perempuan yang haid tidak puasa untuk makan minum? Membolehkan orang yang sakit untuk makan minum? Membolehkan orang yang safar untuk makan minum? Apakah itu juga berarti tidak menghormati bulan Ramadan? Nah, tidak menghormati bulan Ramadan itu kita adalah orang yang dalam posisi tidak boleh makan minum, terus kita makan minum, itu namanya tidak menghormati bulan Ramadan. Tapi kalau kita adalah orang yang diperbolehkan makan minum, maka boleh bagi kita untuk makan minum, dan itu bukan berarti kita merusak kehormatannya bulan Ramadan. Betul? Nah, jadi ini pendapat yang kedua ini lebih kuat secara dalil, karena dia memang sejak pagi makan minum dalam kondisi apa? Memang dia diizinkan untuk makan minum, sehingga kalau terus
di tengah hari tiba-tiba udah izinnya dicabut. Nah, kamu sekarang gak boleh makan minum lagi, gak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Nah, makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man akala awwalan nahar falyakul akhirahu. Orang yang sejak pagi sudah makan minum karena apa? Ada izin. Nah, karena nggak bisa puasa karena haid, nah, karena nifas, maka sampai sore dia boleh makan. Nah, begitu juga orang yang misalnya terpaksa batal puasa atau terpaksa mokel karena menyelamatkan seseorang, karena kemaslahatan orang lain. Misalnya ada orang yang tenggelam